dialog kita ada Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis SHMA, anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz ini? Alhamdulillah sehat karena bulan puasa kan. Oh iya, betul. Oke, baik. Selanjutnya saya sapa narasumber kita yang ketiga ada Bapak Dr. Julian Siregar MSI, dosen Kolonial Al-Wasir. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, baik ya. Salam kenal. Ini pertama kalinya nih kita talk bareng nih. Di NR ini Ya. pertama dulu. Oke, siap. Dan saya mau sapa teman-teman yang ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak sahurnya lengkap semua nih kayaknya Pak. Saya masuk murah semangat kali. Tepuk tangannya dong boleh. Dan saya mau sapa pendengar yang dimanapun Anda berada ya. Anda bisa interaktif bersama kami di 081361092928 dan tentu saja siaran ini bisa Anda dengarkan di streaming kami ya di www.newsnetwork.com dan juga di sosial media kami karena saat ini sedang live dan juga di Masa KMN. Jadi untuk Anda menteri yang mau interaktif boleh ya silahkan. Dan tentu saja nanti kita akan mintakan teman-teman di sini dong untuk interaktif langsung nih bersama dengan narasumber. Jadi hari ini demokrasi tidak lagi berlangsung ya di ruang formal seperti parlemen atau kampus, tapi juga di layar handphone kita. Opini publik bisa terbentuk dari satu unggahan, satu potongan video, bahkan satu kalimat viral. Di satu sisi ini membuka ruang partisipasi lebih luas nih bagi generasi muda termasuk mahasiswa. Namun di sisi lain rasa arus informasi juga membawa tantangan yang besar seperti hoax, disinformasi, polarisasi yang seringkali menyebar lebih cepat daripada fakta itu sendiri. Dan karena itu penting bagi kita anak muda mahasiswa untuk bisa tetap kritis dan bertanggung jawab dalam ruang digital agar demokrasi bisa tetap sehat tanpa terjebak dalam pusaran hoax. Nah, sebelum kita memulai talk show hari ini mengenai topik kita hari ini, saya mau opening speech dulu nih dari Profesor Samsul ya untuk membuka talk show kita dan juga sekaligus membuka diskusi ini. Silakan. Baik Mbak Ami yang sama-sama kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, hormat dan takjim kita kepada kawan-kawan Radio News Team dan para anggota yang berhadir, yang sama-sama kita hormati Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara yang kami pikir sudah memfasilitasi acara ini dengan baik, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan yang berhadir di ruang kita ini, Bapak Dr. Haji Ahmad Darwis MA, Senator DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang sama-sama kita hormati teman saya Bapak Dr. Julian Siregar MSI, yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi UNN Al-Wasir yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama, titip salam Pak Rektor Mbak Ami kepada tim News and Team yang kebetulan pada hari ini beliau ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, beliau sangat berharap bahwa acara ini memberikan kontribusi pemikiran kepada kita, pemikiran kepada generasi muda, untuk kemudian dia dapat memberikan gagasan yang positif terhadap perkembangan demokrasi, termasuk pada akhirnya mungkin kemudian kalian akan menjadi pelaku politik itu sendiri. Kami sangat berharap bahwa acara ini memberikan sesuatu hal yang positif, apalagi kegiatan ini sangat dipersiapkan dengan baik, lalu menghadirkan senator yang mungkin sudah sama kita kenal, yang di masyarakat memberikan gagasan-gagasan pemikiran kepada kita. Tema hari ini kami pikir sesuatu yang sangat menarik kita bahas, tidak saja menjadi gagasan pemikiran kita, tetapi bisa juga menjadi sebuah tindakan-tindakan positif yang dapat kita lakukan secara baik. Saya pikir itu sementara, jadi kami sangat berharap, Pak Rektor sangat berharap kepada kita dapat meluangkan waktu demikian rupa untuk dapat
membangun, menciptakan gagasan-gagasan yang dapat kita laksanakan, dapat kita kembangkan di masa yang akan datang. UMN Al-Wasliyah, Mbak Ami, Pak Roni, kami sangat terbuka sekali dengan kegiatan ini yang memberikan wawasan kepada mahasiswa kami dan wawasan kepada masyarakat bahwa UMN Al-Wasliyah adalah kampus, salah satu kampus unggul yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Demikian Mbak Ami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya dong? Baik, nah ini kita langsung sudah dibuka tadi oleh Prof. Samsul. Nah kita akan bahas nih topik kita hari ini. Kalau melihat dari judul kita hari ini kan, saya mau tentu saja ke langsung Ustadz Darwis ya sebagai menstar hari ini ya. Nah, mahasiswa hari ini kan hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat ya. Kalau kita lihat dari hari ini, anak muda nggak lagi kekurangan informasi, bahkan dijejeli informasi begitu banyak sampai kadang-kadang pun mungkin agak burn out ya, saking banyaknya informasi yang diterima. Semua bisa diakses, semua bisa dikomentari, bahkan dalam satu hari kita bisa terpapar puluhan bahkan ratusan informasi. Bagaimana nih Pak negara melihat posisi anak muda, terutama Habis baterai. mahasiswa itu sendiri nih dalam ini nanti ya Pak. Oke, baik. Saya ulangi ya, bagaimana nih Pak negara melihat posisi anak muda, terutama mahasiswa sendiri dalam konteks demokrasi digital saat ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, ya pertama sekali, alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam, mari kita perbanyak. Semoga senantiasa tercurah kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan ahli keluarganya sekalian. Yang pertama yang kami hormati WR3 ya, Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri. Nah, yang kedua narasumber kita dari UMN Al-Wasliyah, Dr. Haji Juliandi MSI. Nah, yang sudah hadir di depan kita. Kemudian yang saya hormati ya terutama dari Humas DPRD Sumut, ya, Radio News and Rhythm, kemudian Bapak Ibu dosen UMN Al-Wasliyah, kemudian adik-adik kami ya mahasiswa yang merupakan ya generasi terdepan ya untuk membangun kemajuan sebuah bangsa. Nah baik, terima kasih langsung ya Mbak Ami terkait dengan bagaimana peran mahasiswa ya dalam apa tadi? Bagaimana nih negara melihat posisi anak muda, terutama mahasiswa di dalam ekosistem demokrasi digital ini, Pak? Ya, bagaimana negara memandang mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini adalah merupakan generasi yang terdepan, ya generasi perubah. Nah, yang kemudian yang kedua mahasiswa ini juga adalah merupakan generasi yang memiliki tanggung jawab moral yang besar. Ya, jadi termasuk mahasiswa ini penjaga moral ya bagi sebuah bangsa. Kemudian juga mahasiswa ini adalah merupakan orang yang terdepan, terdidik, terpelajar. Tentu mereka memiliki daya kritis ya untuk ya memberikan kontribusi ya pemikiran, ide, gagasan kepada ya bangsa Indonesia. Nah, kemudian juga terkait dengan kontribusi sosial, nah mereka juga memiliki kepedulian ya terhadap kondisi masyarakat ya dan bangsa kita. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Nah, kalau dilihat tadi Pak, sekarang informasi itu sangat gampang diakses. Bahkan kalau dulu informasi dicari, kalau sekarang kayaknya memang dijejeli hampir ya. Bahkan kalau dulu istilahnya ada aktivis yang turun ke jalan, sekarang banyak aktivis yang melakukan menyuarakan sesuatu tuh di media digital ya, di media digital. Bahkan kadang-kadang juga kalau kita lihat sekarang konten kreator juga banyak yang menyuarakan, bahkan mungkin bisa saja di
Nah, dengan banyaknya informasi yang masuk, kadang-kadang itu juga menjadi sulit untuk memverifikasi karena terlalu bertubi-tubi. Nah, bagaimana nih Pak, kita sebagai anak muda, sebagai warga negara juga, dan terutama mahasiswa, karena tadi juga agent of change, untuk bisa lebih jernih nih dalam memilih mana yang sekiranya ini benar dan mana yang menyesatkan Pak? Iya. Jadi memang ya dengan era informasi ya, digitalisasi yang luar biasa hari ini, nah maka sebagai mahasiswa ya tentu ya diharapkan kita harus bisa bersikap lebih kritis ya, artinya segala informasi yang kita dapatkan di era digital ya tidak bisa kita telan mentah-mentah, tetapi ya pertama kita harus kritis ya, benar atau tidak informasi yang kita lihat di media misalnya. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari sumber. Nah, sumber informasi itu dari mana? Nah, benar atau tidak ya, kita cari sumber sebagai data pembanding ya tentunya. Nah, dan sumbernya itu ya bisa diakui atau tidak kebenarannya. Nah, lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita juga harus melihat informasi itu dari waktu ya, atau tanggal, nah itu juga bisa kita lihat. Nah, update informasi itu tanggal berapa, baik itu video, baik itu media online, ya, berita dan lain sebagainya, kita lihat dulu. Nah, lalu kemudian ya setelah itu ya perlu juga sebagai pembanding. Nah, ini perlu juga didiskusikan sebenarnya ya kepada rekan mahasiswa, kepada dosen, kepada yang lebih ahli di bidang ini. Nah, lalu kemudian kita juga harus menahan diri, ya, tidak boleh langsung share. Nah, tidak boleh begitu dapat berita langsung share. Nah, kita harus menahan diri, jangan dulu kita sebar, tapi ya kita pahami dulu. Ya, sampai kita meyakini bahwa berita ini ya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, itu mungkin yang Baik, saya mau ke Dr. Juliandi. Ini pertanyaannya masih sama, tapi kalau kita lihat kan sekarang contoh nih, kalau misalnya kita buka satu platform, kita lagi cari makanan, nah itu biasanya akan berbuntut makanan terus nih. Berarti kan memang kita tuh dipengaruhi juga oleh algoritma. Dan kalau kita lihat juga seperti Cina juga sudah melarang pemerintahnya melarang content creator yang tidak capable untuk membicarakan satu topik. Nah, kalau kita lihat kan di Indonesia ini kayaknya semua orang tuh bisa membicarakan banyak topik walaupun dia tidak punya kapasitas di situ. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi kita blunder dan akhirnya juga terpapar oleh hoax dan sesat akhirnya. Nah, seperti apa nih yang harus tadi kita lakukan juga nih dari sisi akademis untuk tadi, apalagi mahasiswa ya, jangan sampai terpusat di dalam arus itu nih Pak, silakan. Ya baik, benar ya, mahasiswa ini memang sebagai generasi penerus saja atau berubah sampai oleh Pak Darwis, bahwa mahasiswa ini juga sebagai anak-anak muda ya. Saya pikir mereka ini sebenarnya berada di dua posisi yang serba sulit ya. Mereka mau meninggalkan sistem digital ini atau mereka mengikutinya dengan terus menerus ya perkembangan digital ini. Tapi saya pikir sebagai akademisi kami mengimbau bahwa mahasiswa ini juga mereka harus tetap orang-orang yang selalu belajar tentang digital dan terlibat aktif di sana gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya tinggal kampus bagaimana ya, kampus ini membangun di kampusnya masing-masing, khususnya kami juga di UML ini membangun literasi digital yang cukup untuk mahasiswa kami yang ada di UML ini. Samping kampus sebagai institusi, maka mahasiswa-mahasiswa kita juga seharusnya mereka disadarkan atau diajarkan keterampilan bagaimana melatih literasi digital masing-masing oleh mahasiswa
mahasiswa ini gitu. Sehingga memang permasalahan yang disampaikan tadi ya, seperti misalnya tidak terlibat hoax itu ya, atau tidak terlalu mempercayai suatu berita dengan tiba-tiba gitu, ini mudah-mudahan bisa diatasi. Saya pikir ini yang paling penting. Jadi tidak dihindari. Kalau dihindari justru nanti mahasiswa kita, kampus kita ini dari mahasiswa atau kampus yang terbelakang dari segi update-update informasi yang terbaru sesuai dengan perkembangan dunia, terutama di dunia yang terkait dengan pendidikan. Saya itu, Pak. Oke, baik. Ya. Nah, menarik nih. Saya ke Prof. Samsul nih. Kalau dulu kita mengidentifikasi seseorang intelektual itu adalah orang yang bisa mengakses informasi atau ilmu pengetahuan. Tapi kalau di era sekarang kayaknya semua orang tuh bisa mengakses informasi. Nah, atau intelektual adalah dan sekarang kayaknya makna intelektual itu adalah orang yang mampu menyaring dan memilah informasi. Apakah memang definisi intelektual ini sekarang mengalami pergeseran yang memang perlu diperbarui atau seperti apa nih Pak? Dari pandangan akademik. Baik, terima kasih Mbak Ami. Pertanyaan cukup bagus yang mungkin bisa kita diskusikan berikutnya kami pikir. Mahasiswa sesungguhnya seperti yang kita pahami itu berdiri pada fase perkembangan intelektual, sosial dan identitas. Ya. Jadi ada tiga tahapan ini yang sebenarnya harus kita lihat. Pertama pada aspek intelektual, yang kedua pada aspek sosial, dan pada aspek identitas. Ketiga ini sesungguhnya harus sejalan sehingga jangan sampai mahasiswa ini berada pada posisi pengembangan intelektual tanpa mempertimbangkan aspek sosial, tanpa mempertimbangkan aspek identitas. Ini sesuatu hal yang kami pikir perlu kita jabarkan lebih lanjut sehingga pada akhirnya kemudian mahasiswa kita itu tidak hanya menggunakan sebuah piranti teknologi yang mengerjakan teknologi IT saja gitu ya. Karena hari ini kalau kita lihat, kita tidak bisa membedakan tayangan video yang nyata dengan tayangan video yang tidak nyata. Karena hari ini video-video yang kita lihat di YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya itu menggunakan aplikasi AI gitu ya. Anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami, teknologi itu memang tidak perlu dihindari kami pikir ya. Kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa berkontribusi baik secara intelektual, baik secara sosial maupun secara identitas. Nah, kalau kemudian ini dilarang, itu tidak mungkin. Tapi bagaimana kalian menjadi kita, ya, mungkin saya juga, anak-anak kami juga, bagaimana kita menjadi bijak ketika kita berada pada posisi ini, ya, itu yang saya sebutkan tadi. Tiga aspek itu harus kita pahami. Anak-anak jangan melakukan sebuah kegiatan pengembangan keilmuan saja yang saya sebut dengan intelektual, tetapi harus juga mempertimbangkan aspek sosialnya, aspek identitas. Karena ini kan ini kan perkembangan teknologi itu kan akan membuat semakin cepat rekod tentang digital kita ya. Digitalisasi kita akan nampak nyata gitu. Jadi ketika kita salah melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan digitalisasi ini, akan langsunglah tercoreng nama kita. Anak-anak kami ingat bahwa menuju generasi emas 2045, posisi kalian itu sangat strategis. Kalau kami mungkin kalau saya mungkin dari dulu nggak ada sama sekali. Kalau lagi anak-anak kami itu kan pada posisi di usia 40 sampai 45. Usia-usia yang saya sebutkan tadi itu adalah usia produktif, kan gitu ya. Kalianlah yang kemudian akan menjadi aktor, pelaku dalam demokrasi itu. Kalian akan menjadi figur yang kemudian akan menjadi pemimpin Indonesia masa yang akan datang. Oleh sebab itu, intelektual, sosial, dan identitas itu harus menjadi pijakan kalian untuk melakukan sebuah aktivitas apapun itu, termasuk yang berhubungan dengan digitalisasi ini. Saya pikir itu. Ya Pak Iman. Ya. Oke, baik. Dan kami akan kembali untuk mendengar anda saya terakhir di awal
Saya mau ke Ustaz Agus lagi nih. Ya. Dari Ustaz, bagaimana nih negara dan juga tentu saja pemerintah untuk bisa hadir bukan sebagai legislator yang menciptakan peraturan dan undang-undang, dan juga bukan sekedar memberi himbauan, tapi juga memang sebagai partner dari anak-anak muda dan juga mahasiswa untuk tadi bisa sama-sama menghadapi hoax ini, Ustaz. Baik, jadi bagaimana peran negara terkait dengan perkembangan digitalisasi, ya, bahwa negara ini memang harus hadir, ya, dia memberikan pencerahan kepada mahasiswa, kepada generasi muda, ya, diantaranya yang pertama, ya, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu dari sisi bahasa, nah itu harus lebih mudah dipahami, ya, oleh mahasiswa. Lalu yang kedua, perlu juga dari pemerintah untuk membuat media atau channel resmi, ya, nah saluran yang resmi, sehingga mahasiswa ini tidak mencari sumber-sumber yang tidak jelas, ya, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang ketiga, pemerintah juga perlu menjadikan mahasiswa ini sebagai mitra, artinya tidak hanya dicekoki, ya, dengan informasi-informasi, tetapi mahasiswa ini harus dijadikan sebagai mitra untuk berdialog, berkomunikasi. Nah, inilah peran pemerintah. Lalu kemudian perlu, ya, dibuat, ya, semacam pelatihan, diskusi. Nah, ini semua adalah upaya untuk memberikan pencerahan, ya, memberikan kecerdasan kepada para mahasiswa. Oke, baik. Nah, saya mau kasih kesempatan dulu kepada teman-teman nih. Ada nggak yang mau bertanya? Mungkin mic-nya bisa digeser nih. Silakan. Oke, ada? Ya wajib ada, ya kan. Oke, kita mungkin masih grogi nih Pak, masih grogi. Nah, karena masih grogi kita masih kasih waktu dulu sama mereka. Saya masih mau nanya lagi sama Ustaz. Oh udah ya? Oh udah, oke. Oke, silakan sebutkan namanya, ya, nama, jurusannya, kemudian pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Rahmalia, saya dari Prodi Pendidikan PPKN semester 2. Izin bertanya, ya Pak, untuk Bapak Ustadz Darwis, pertanyaannya, bagaimana lembaga DPRD Sumatera Utara dalam mengantisipasi dan menangani penyebaran hoaks yang dapat mengganggu stabilitas politik daerah Sumatera Utara saat ini, Pak? Ya. Oke, dari Husna ya tadi ya? Husnia. Oh, Husnia. Oke. Baik, bagaimana nih Pak peran DPRD untuk tadi, ya, menghalau hoax nih yang ada di daerah, apalagi juga ini kalau misalnya mungkin bukan hoax, ya, tapi mungkin disinformasi yang kurang tepat kemarin soal balik bayi BBM. Ini kan juga menjadi salah satu, ya, disinformasi, walaupun memang bukan hoax, ya, tapi ada informasi yang kurang tepat, ya, sehingga SBY pada antri, Pak. Ini kan juga perlu di-handle dan dikelola nih Pak. Bagaimana nih Pak? Silakan. Ya. Baik, ya, terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi? Husnia. Nah, jadi peran DPRD Sumatera Utara yang harus dilakukan untuk mengantisipasi berita hoax, ya. Nah, yang pertama, ya, DPRD Sumatera Utara itu memang, ya, harus punya channel, ya, dan ini Humas DPRD Sumut ini termasuk yang berperan di dalam itu. Nah, ada diskusi, ada dialog, mungkin ada channel, ya, tentang DPRD Sumatera Utara. Nah, sehingga, ya, semua warga masyarakat itu bisa mendapatkan info, ya, terkait dengan, ya, perkembangan Sumatera Utara. Lalu kemudian yang kedua, anggota DPRD, ya, terutama yang berada di dapil masing-masing, nah,
punya tanggung jawab moral, ya, bagaimana agar supaya warga masyarakat yang ada di dapilnya itu bisa mendapatkan informasi yang valid, ya, yang jelas dari anggota DPR. Nah, maka anggota DPR itu harus banyak ngomong dia. Nah, namanya parli, ya, parli itu ngomong, dan digaji itu untuk ngomong. Nah, ngomong ya terkait dengan kebijakan pemerintah, juga ngomong terkait dengan aspirasi tentang keluhan warga masyarakat. Nah, inilah yang mesti harus dilakukan oleh anggota DPRD ya Provinsi Sumatera Utara. Nah, Oke, baik. Nah, ini masih kita tarik benang dari pertanyaan Zusia tadi. Bapak, saya mau ke Profesor Samsul. Ini kan kalau kita lihat hoax itu kan terminologi adalah terminologi informasi berita atau cerita palsu yang direkayasa sedemikian rupa yang tujuannya untuk menipu, manipulasi. Tapi juga kan ada namanya disinformasi atau informasi yang diberikan secara tidak utuh, ya, sama seperti yang kejadian baru-baru ini, ya, informasi yang kurang utuh akhirnya menyebabkan panik buying. Nah, ini kan ada efeknya. Nah, bagaimana juga tadi supaya kita tidak terpapar hoax dan juga tidak memberikan informasi yang tidak utuh sehingga tadi terjadilah hal-hal yang seperti ini. Terima kasih Mbak Ami. Peran perguruan tinggi dan di situ ada mahasiswa kan gitu ya, ada mahasiswa di dalamnya yang kami pikir menjadi social of change, ya, menjadi sebuah pembaharu yang kemudian memberikan sebuah informasi yang positif dan tidak menjadi bagian yang malah menjadi menjadi subjek yang kemudian bisa dijadikan sesuatu yang negatif. Ini memang kekuatan kita, Mbak Ami, ya. Selanjutnya perguruan tinggi haruslah melakukan sebuah pembelajaran yang baik kepada mahasiswa untuk mengembangkan konsep berpikir kritis, gitu ya. Jadi jangan langsung dipercaya sebuah informasi tanpa penelitian atau merasakan kesaksian terhadap informasi itu. Sebagai seorang akademis anak-anak kami, sesuatu itu memang harus diragukan, gitu ya. Kita harus meragukan sebuah statement. Berarti yang dilakukan pertama ragu dulu, ya? Ragu dulu. Inilah sesuatu prinsip yang penting yang kami pikir menjadi filosofis dalam pengembangan informasi apapun itu. Jadi jangan cepat percaya, karena hari ini kemasan yang digunakan oleh para istilahnya para pembuat teknologi itu begitu sangat dikemas sedemikian rupa sebaik mungkin, ya. Kadang-kadang menggunakan gambar, menggunakan data yang kadang-kadang tidak sepantasnya, tidak lengkap. Ini kami pikir perlu bagi kita untuk mempertanyakan, gitu ya, mempertanyakan sebenarnya ini betul ada atau tidak. Kita sangat menyayangkan Bapak Ibu, anak-anak kami, pendengar News LTV dimanapun berada, ketika beberapa hari yang lalu terjadi informasi yang salah, ya. Di satu sisi mungkin informasinya itu pada tahap konsolidasi bidang itu, misalnya mungkin dia bicarakan bahwa cadangan minyak yang mungkin tidak mencukupi, yang kemudian instansi ESDM itu harus mengembangkan apa mungkin, kan muncul beberapa penafsiran yang terjadi, multitafsir. Mungkin pada pihak ESDM dia akan berpikir bagaimana mencari solusi, kan gitu ya. Walaupun mungkin ada sisi negatifnya yang mungkin kita pahami. Artinya tidak perlu juga bahwa internal ESDM itu, ya instansi ESDM itu menceritakan tentang apa kiatnya, gitu. Tapi bisa saja dari segi literasi anak-anak kami bahwa ESDM itu ingin menyampaikan kepada pihak ESDM internal sendiri untuk menyiapkan cara apa, metode apa, atau langkah-langkah apa yang mungkin harus kita gunakan untuk mengantisipasi cadangan BBM yang langka.
Satu sisi seperti itu. Tetapi karena kita memandang sebagai orang pengguna BBM, kita juga tidak menyalahkan. Muncullah pemahaman-pemahaman, lalu tindakan-tindakan yang akhirnya membludaklah para SPBU yang ada di Kota Medan. Jadi Mbak Ani, kami pikir mahasiswa tolong, kita semua tolong untuk sama-sama melatih kemampuan berpikir kritis kita, gitu ya. Kenapa demikian? Tindakan-tindakan kita yang salah, yang nantinya malah yang mengakibatkan kerugian kita sendiri, ya. Jadi dalam satu hal yang mungkin harus kita pikirkan anak-anak kami, kita memang harus tenang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau istilah Jawa bilang jangan gerasa gerusu, gitu ya. Ini politik, cara gerasa gerusu ini yang kadang-kadang terjadi anak-anak, ya. Padahal tidak perlu. Apakah gara-gara BBM tidak ada lalu kemudian kita akan mati? Juga tidak. Gitu Mbak. Saya pikir ya. Baik. Nah, kita beri lagi kesempatan ini untuk teman-teman untuk bisa bertanya. Silakan. Oke. Boleh mungkin menggunakan mic ya biar suaranya masuk. Pak Ibu bukan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianika. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 dan saya salah satu mahasiswa beasiswa di kampus UMN ini. Pendika. Afrianika. Pendika. Izin moderator mau bertanya. Yang pertama untuk Ustadz, dari pandangan DPR, bagaimana langkah yang diambil oleh DPR Sumut untuk masyarakat kita untuk memberantas informasi layar besi di Sumatera Utara kita ini agar Memberantas apa? Layar besi. layar besi Oh, yang ngambil besi di situ ya. agar Sumatera Utara kita ini kembali Apa pencuri? Yang aman besi, dan pencuri. harus kembali namanya. Terima kasih Ustaz. Layar besi ya. Oke, udah? Oke, baik. Nah, sebenarnya ini mungkin out of topic ya, tapi nggak apa-apa karena mungkin ini kesempatan ya untuk bisa nanya langsung nih sama anggota legislatif. Boleh silakan Ustaz. Gimana nih pertanyaan dari Afriandika? Pendika. Ya baik, dari Apri Andika ya, dari ekonomi ya, pendidikan ekonomi. Nah jadi yang harus dilakukan terkait dengan masalah rayap besi, nah istilahnya, nah, berarti ini maling lah ya, bahasanya agak diperhalus, rayap ya kan, nah maling lah ini ya. Jadi yang harus dilakukan ya, pertama yang dilakukan harus mendorong penegakan hukum lah. Kalau namanya orang yang mencuri, nah itu hukum harus dilakukan dengan tegas. Ya, jangan dibiarkan. Nah, kalau kita pemerintah kita selalu mengabaikan hal seperti ini menjadi hal yang biasa. Nah, ini harus ditindak. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah ya, anggota DPRD Sumatera Utara nah memiliki fungsi pengawasan. Nah, jadi pengawasan ini harus dilakukan ya terkait dengan aset-aset ya, yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian di samping itu juga tentu ya memperkuat inilah pengamanan ya, pengamanan aset ya, juga memasang ini pengawasan dengan CCTV misalnya atau security. Nah, ini harus dilakukan kalau memang itu merupakan aset atau hal yang sangat berharga. Nah, dan hampir semua kan kita lihat masjid-masjid pun sudah ada CCTV. Nah, bangunan-bangunan, gedung-gedung sudah ada CCTV. Nah, ini harus dilakukan dan tidak hanya sekedar memasang saja. Karena ada juga saya lihat rumah ya kawan kan, ini pun awak nggak tahu menggunakannya katanya. Jadi kok dipasang, iya biar takut maling katanya. Wah ngeri juga itu kalau Sorry saya jadi
Itu kalau dengar maling itu kan, ini hoax juga. Jadi itu harus benar-benar difungsikan gitu, pasang CCTV, kemudian ada security. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian ya mengatur perdagangan besi bekas. Nah, ini kalau ini penadahnya. Nah, ini nggak bisa dia ini mau dikemanakan besi itu, mau dimakan, ya, mau dikasih orang pun orang nggak mau besi untuk apa. Nah, tentu dia mencuri besi itu kan untuk dijual. Nah, ini kalau diatur terkait dengan perdagangan besi bekas, nah ini juga akan sebagai upaya untuk ya menjaga ya aset-aset yang ada di Sumatera Utara. Nah, kemudian juga kewajiban dalam hal pencatatan asal barang, kemudian sanksi terhadap penadah ya barang-barang yang dicuri. Nah, ini ya menurut saya adalah merupakan langkah yang efektif ya untuk melakukan antisipasi ya terhadap rayap besi, ya kan? Nah, itu mungkin dari saya. Oke. Kalau ini dari Afrianika sendiri mungkin ada ini nggak semacam saran gitu, kira-kira apa? Saran dari saya, Ustaz, mungkin bahwasannya kita ketahui latar belakang dari orang-orang yang mencuri rayap besi ini, orang-orang yang lari dari moral kemanusiaan, mungkin bisa dibilang, Ustaz. Sarannya mungkin kita juga bisa untuk memberantas, langsung saya jelaskan aja, mungkin orang-orang ini orang yang pencandu obat-obat yang terlarang. Nah, saran saya kita harus ada langkah untuk memberantas mereka-mereka ini. Narkobanya berarti ya. Oke, baik. Nah, oke, ada lagi mau bertanya? Oke, tapi sabar, tahan dulu, kita mau break dulu ya. Dan kalian jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Kalau itu nggak hanya besi aja itu, Gas juga itu ya. gas, ayam pun hilang. Kalau itu nggak hanya besi, handphone, laptop, ya kan, ayam, Seng, semua yang bisa kosen. kosen. politik. PKS bayangan. Ustaz, Melayu mana ya? Saya lihat dia ada di ISMI. Langkat. Oh, Langkat ya. Melayu Langkat. Pak Johar di sini, Johar ya, Langkat ya. Iya, sama Johar. Muhammad Hatta. Oh, Prof ini Julfikar. Hajar. Prof Fakhrudin Azmi. Ya hampir semua lah. Iya. Orang memang dari sana asalnya, Melayu ini kan. Beda dengan Batu Baru sana. Padangnya. Nah itu lain itu. Ya. Batu Baru. Batu Baru Riau. Itu lain. Sama-sama di ISMI.
Potong kue ini kebongan ya. Ya, Perbaungan. Siapa dari mana? Mas Kuril. Angkat ya? Hamis. Perbaung apa? Hasil Hamis. Riau. Enggak. Abang apa? Abang Batu. Naik Nabara itu. Oh, Abang Gili, situ, Abang Gili. situ. Tapi jauh lah ini itu. Hah? Jauh lah itu. Daulay? Itu lah Melayu kan. Oh, Jauh lah itu. mamanya kali, bapaknya mungkin yang ini enggak? Itu lah buat mamanya. Oh, Daulay. Hasil Hamis kan. Ketum. Ketum. Iya, jauh lah itu. Kalau siapa? Ketua kita Melayu mana? Yang dulu WR3 dulu. Milhan. Deli. Medan Deli. Dari Serdang. Medan Deli. Oh, Labuan. Labuhan. Masih di News and Random on Radio, karena terus kampus demokrasi digital dan generasi kampus membangun politik sehat dan tanpa hoax kembali masih bersama saya Ami Maulidi dan juga narasumber kita di sini. Dan Anda kami ingatkan untuk bisa beraktif di hari 01301093928. Saya mau tepuk tangan lagi dong dari teman-teman. Sebelum kita buka interaktif lagi bersama teman-teman yang di sini, saya mau ke Dr. Juliandi. Ini kan kalau misalnya mahasiswa kan saat ini bukan cuma mahasiswa ya, sebenarnya kita cenderung sekarang ini terbiasa mengkonsumsi informasi yang cepat dan singkat. Itu biasanya video berdurasi kurang dari 5 menit. Nah, bagaimana hal ini juga mempengaruhi cara kita untuk bisa memahami isu-isu yang kompleks seperti isu politik dan juga membentuk cara pandang mahasiswa hari ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya tadi disampaikan Mbak Ami karena mahasiswa ya, masyarakat ya, cenderungan seperti itu. Memang sebenarnya sebaiknya kita, siapapun kita, termasuk mahasiswa kita dan mungkin saya sendiri juga, jadi tidak terjebak pada satu sumber informasi gitu ya. Jadi seringkali memang satu sumber informasi belum dicek dan sebagainya, belum disaring, udah kemudian di-share saja seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang setelah di-share nanti baru nyesal gitu ya, oh ini nggak benar gitu ya. Jadi sebenarnya itu dulu yang paling penting, tidak satu sumber informasi menurut saya Mbak Ani. Jadi kita harus banyak memperkaya. Tapi sebenarnya kalau mahasiswa ini kita kan sebenarnya sudah diajarkan di kampus untuk menggunakan berbagai macam sumber rujukan ya, biasanya kalau menyusun karya ilmiah dan sebagainya. Nah jadi informasi itu harusnya seperti itu. Jadi gitu Mbak. Jadi tidak hanya satu. Dan biasanya itu cek juga itu ini sumbernya dari mana nih gitu ya. Kemudian medianya ini terkenal apa enggak ini? Gitu. Jadi memang harus cek berlapis-lapis lah ya. Iya, harus dari berbagai. Biasanya kalau dia nggak hoax, biasanya memang beritanya nggak satu sumber saja. Biasanya ya di media elektronik muncul, ya, kemudian di media-media sosial muncul, kemudian di media yang elektronik ya dan sebagainya itu muncul pasti. Oke, baik. Nah, sekarang siapa nih yang mau interaktif lagi nih bersama dengan narasumber kita? Silakan. Masuk. Oke, silakan boleh kasih mungkin mic-nya boleh digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu dah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel dari Prodi Sastra Oke, Inggris. tapi bentar itu belum masuk on air nanti suaranya. Banyak baterainya habis ini. Bertanya, Baterainya banyak yang habis. narasumber. Jadi kami anak-anak Gen Z ini khawatir karena kami lahir ya tahun 2004 itu tsunami di Aceh. Udah itu 2012 selamat dari hari kiamat. Udah itu alhamdulillah kami selamat dari masa-masa Covid ya. Dan dilanjuti untuk saat ini dengan krisis global, yaitu alhamdulillah Indonesianya mengikuti BOD, Board of Peace, yang diketuai oleh Presiden Donald Trump.
Jadi untuk saat ini intinya dari persoalan saya ini adalah bagaimana kami mahasiswa ini bisa menanggapi krisis ekonomi, krisis global yang terjadi di luar Indonesia. Kan tidak mungkin kan kita sebagai mahasiswa atau rakyat Indonesia ini mengatakan baik-baik aja kok, kita aman-aman aja. Bahkan dari sanalah bermulanya seperti kakak ingin membilangkan panik buying ya, masalah minyak kita. Itu aja. Terima kasih. Nah, jadi beban Gen Z ini kan sekarang banyak ya. Tadi soal selama tsunami, terus sekarang lagi mau perang dunia ketiga, sedangkan masalah asmara juga belum tuntas ini. banyak nih masalah Gen Z. Sampai kan juga kan ada nih berita sampai ke psikolog karena burnout mikirin negara nih saking capeknya. Nah ini gimana nih Ustadz? Apa yang harus dilakukan Gen Z untuk mengantisipasi ya? Ya baik, dari Mas Daniel ya, Daniel terkait dengan generasi Gen Z ini ya, yang dimana ketika lahir sudah ya mendapatkan info-info dari digital ya. Nah, jadi yang perlu dilakukan ya, ini cara yang realistis ya untuk menanggapi berbagai isu-isu hoax ya. Yang pertama tentu yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya mahasiswa memperkuat pengetahuan ya, dan wawasan global. Nah, jadi ya, jangan hanya main TikTok aja, ya kan, atau main game. Nah, mahasiswa sekarang ini kan generasi muda hari ini dia tidak mau capek. Kalaupun dia nengok video itu yang durasinya 1 menit 30 detik, dia nggak mau sampai mendalam gitu, karena dia semua keinginan apa yang diinginkan semua serba instan. Ya mau makan tinggal pesan, ya mau pergi tinggal pesan Grab ya kan. Jadi mahasiswa sekarang ini ya, dia tidak mau capek, tidak mau dia berpikir mendalam gitu, dia mau cepat aja. Nah jadi yang harus dilakukan adalah ya mahasiswa harus memperkuat pengetahuan tentang globalisasi. Nah itu yang harus dilakukan. Nah kemudian ya mahasiswa juga harus mengembangkan keterampilan yang relevan. Nah ini merupakan hal yang sangat penting. Ya keterampilan yang relevan bagi mahasiswa itu ya diantaranya adalah berpikir kritis. Ya, kemudian literasi digital, ya kemampuan beradaptasi ya dengan teknologi. Nah, kemudian juga kemampuan bekerja sama ya dengan ya mahasiswa dalam hal ya memecahkan persoalan. Nah, apalagi kalau di kampus mahasiswa kan sudah diajarkan ya tentang berpikir mendalam. Ya, kalau filsafat ilmu kan dia kan harus radik ya kan, harus radikal, harus universal. Jadi kita tidak boleh hanya mengetahui informasi yang tipis-tipis saja gitu. Nah, hari ini kan tengok mahasiswa anak-anak muda itu kan yang di-scroll kalau durasinya 5 jam nggak mau dia 1 jam. Nah, dia yang laris, konten-konten yang laris itu yang 30 detik. Nah, itu laris, TikTok itu kan. Nah, kalau YouTube katanya itu nggak disentuh itu. Nengok aja males dia. Nah, padahal kalau untuk mendapatkan informasi yang benar, nah yang valid, nah itu harus runtut dia. Nah ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu dari saya. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Samsul yang menanggapi pertanyaan dari tadi. Ini mungkin perasaan banyak Gen Z ya, dimana tadi kayaknya kehidupan pribadi aja belum beres, tapi kayaknya dunia ini tuh kayaknya nggak berpihak nih, huru-haranya ada aja nih, Pak. Sampai tadi ya memang rentan burnout jadinya, karena tadi terpapar informasi yang juga saking banyaknya ini. Nah, seperti apa yang perlu dilakukan Gen Z supaya bisa tetap waras gitu ya di dunia ini gitu, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ani, anak kami Muhammad Daniel ya. Mungkin ini pertanyaan yang mungkin yang mungkin sama-sama dipahami Gen Z hari ini, yang menjadi beban
pikiran gitu ya. Tapi saya ingin memberikan pesan seperti ini ya, bahwa sesuatu yang kalian pikir tidak perlu menjadi sebuah konsentrasi untuk kalau dipikirkan, saya pikir jangan dipikirkan sekali. Kan gitu ya. Fokus saja pada sebuah kebenaran kalau memang perlu dicari kebenaran, dan yakinlah bahwa kebenaran yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang betul-betul benar. Nah, kalau seandainya kita mengikuti perkembangan keadaan kita hari ini, kita betul-betul akan menjadi orang yang stres, ya, dalam peta politik yang gila perang, gitu ya, peta politik yang ingin menyusahkan orang, gitu ya. Kalau kita bahas, mungkin kita akan stres sendiri, Mbak Daniel. Pesan saya adalah dalam hal digital literasi ini, ketika ada sebuah, kita kembali ke topik semula, coba dicek kebenarannya, yang seperti Pak Ahmad Taris bilang dan Pak Julian bilang, betul-betul dicek kesesuaian dan keobjektifan data itu. Dan kedua, kita perlu memilah, ya, karena jangan sampai kita menjadi mahasiswa yang sudah berpikir jadi presiden. Artinya jangan kita bebankan pikiran kita yang bukan menjadi kapasitas kita. Ya, ini penting tapi supaya kita juga akan kembali kepada Allah. Jangan kita berpikir untuk mencipta, untuk mencari sesuatu yang belum ada, yang sesuatu yang ada tidak kita syukuri. Ini ajaran Pak Julianti sebenarnya. Artinya anak-anak kami jejak memahami sebuah pemikiran dan konflik yang terjadi, ini harus kita coupling, ya. Jangan couplingan Donald Trump yang kita urus, atau jangan couplingan Allah yang kita turun. Saya termasuk orang yang suka men-scroll nih, kan, melihat video TikTok segala macam, Pak Ustadz, Pak Ahmad Taris. Tapi saya ada sesuatu hal yang saya lihat TikTok yang menarik, saya pikir bahwa yang kita persiapkan itu bukan kondisi perang itu, Mas Daniel, tapi persiapan kita nanti yang kemudian akan mati. Apa yang kita persiapkan? Karena hari ini anak-anak kami, ketika kita bicara perang dunia ketiga, jangan pikir Indonesia aman-aman saja, kan gitu kan? Kita pun akan menyusul menjadi korban-korban yang tidak perang tapi mati. Lalu kemudian apa yang harus kita pikirkan? Persiapan amal, kan gitu ya? Menjadi orang yang baiklah paling tidak, ya, dan ya, jangan menghujat, jangan memfitnah, jadi orang yang baik saja. Jangan nyebar hoax juga. Jangan nyebar hoax juga. Jadi ada seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada kalian, jika sesuatu yang tidak kapasitas kalian untuk kita pikirkan, jangan dipikirkan. Tapi boleh kita diskusikan. Jangan sampai membuat kita kurus, gitu ya. Jangan sampai membuat kita seperti saya botak misalnya, kan? Seperti itu. Ya gitu ya Daniela, tapi ini tidak apa-apa. Kalian, kami pikir ini Bang Ahmad Taris, ini kan generasi muda yang kemudian nanti akan menjadi pemimpin. Pemimpin itu bukan saja menciptakan gagasan, tetapi memilih gagasan yang mana yang paling penting dari gagasan itu. Karena banyak gagasan, pada kualitas apa gagasan itu? Tapi carilah gagasan yang akan sampaikan ketika nanti kita menjadi pemimpin, gagasan yang memiliki nilai 10, bukan nilai 7 atau nilai 6. Cari kebijakan yang mungkin yang kemudian menjadi kalian menjadi kehormat. Ini apa Ahmad Taris, kami semua ini akan tidak ada kemudian. Kalian hati akan menjadi pemimpin. Lalu format apa yang harus kalian pikirkan untuk menjadikan diri kalian yang kemudian menjadi pemimpin itu? Saya pikir itu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sesuai dengan topik kita ya, bahwa tadi segala sesuatu itu memang pertama harus kita cross check kebenarannya, terus kita filter juga nih mana yang benar, mana yang salah, dan mana perlu kita konsumsi dan mana yang tidak perlu kita konsumsi. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, digeser dong mainnya, boleh?
Po, Pak Ibu. Mik Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Uci Bito dari Prodi PPKN semester 4. Terkait tadi pertanyaannya untuk Bapak Davis. Yang tadi Bapak sampaikan tentang peran negara, itu tadi Bapak ada menggagaskan menjadikan mahasiswa sebagai mitra untuk berdialog. Nah, pertanyaannya, seperti apa gambaran yang akan dilakukan oleh pemerintah agar peranan tersebut itu terrealisasi dan dia benar-benar relevan dengan kehidupan yang sebaik-baiknya, serta bagaimana cara masyarakat supaya masyarakat itu tahu bahwa peranan tersebut telah terlaksana. Terima kasih. Nama siapa tuh Cipi apa? Siapa? Wici. Wici. Oke, pertanyaan dari Wici ke bagaimana tadi memang realisasinya ya benar-benar terjadi soal anak muda terutama mahasiswa bisa dilibatkan dalam diskusi-diskusi. Ya, baik. Lanjut ya. Dari Wiki. Wici ya. Nah, jadi bagaimana peran pemerintah menjadikan mahasiswa sebagai mitra? Ya, yang harus dilakukan adalah ya, bagaimana pemerintah membuat program seperti misalnya diskusi. Ya, diskusi ya dengan mahasiswa. Ya, ya sifatnya bisa dialog, bisa ya ini. Bisa workshop, ya, bisa talkshow ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga pemerintah bisa membuat ya program ya seperti pelatihan, ya seminar. Nah, ini semua adalah merupakan upaya untuk menjadikan mahasiswa itu sebagai mitra. Nah, tidak hanya dijejali dengan informasi saja, tapi ya menjadikan mahasiswa itu mitra untuk berdialog, yaitu dengan membuat program-program ya pelatihan, ya seminar. Nah, kemudian ya termasuk program kita yang kita lakukan ini. Nah, ini adalah upaya untuk menjadikan mahasiswa sebagai mitra. Nah, sehingga kan ya banyak info-info yang bisa didapatkan tentang kondisi pemerintah, DPRD Sumut, nah masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Selamat siang Pak Prof, setuju dengan penjelasan Bapak, pikiran kritis wajib dibangun kepada mahasiswa terlebih dalam menyaring informasi yang ada, dan sebagai masyarakat pendidik kita berharap mahasiswa bisa mengedukasi lingkungan, keluarga atau masyarakat sekitar agar tidak mudah terprovokasi berita palsu. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah ada kegiatan pembuatan literasi anti hoax yang ditanamkan kepada mahasiswa UMN dari Bapak Ahmad Maulana terlebih tinggi? Selanjutnya, tabayun adalah ajaran Rasulullah SAW untuk melakukan klarifikasi, verifikasi dan penelitian mendalam terhadap suatu berita atau informasi sebelum mempercayai atau menindaklanjutinya. Perintah ini bertujuan untuk mencegah fitnah, adu domba, dan penyesalan akibat kecerobohan. Dan di sini sudah seharusnya kampus hadir dalam membangun karakter anti hoax kepada mahasiswa. Dari Bapak Muhammad Yahya di Jalan Abdullah Lubis. Dan sebenarnya kita masih pengen bukain terakhir bersama teman-teman, tapi waktu kita nggak cukup. Dan ini tadi pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk sebagai pertanyaan juga terakhir yang nanti akan ditanggapi juga oleh masing-masing narasumber saya, dan juga sekaligus closing statement saya mulai dari Dr. Juliandi. Jadi untuk menanggapi pertanyaan dari teman Wici tadi, juga pertanyaan dari WhatsApp, dan juga sekaligus closing statement saya. Ya, baik. Dari Wici tadi ya sebenarnya sebagiannya memang tidak hanya wakil rakyat saja yang turun ke kampus-kampus seperti ini. Mungkin eksekutifnya ya, kita mungkin di Sumatera Utara, di Medan ini wali kota atau gubernur juga ya sekali turun ke kampus seperti ini, kita dialog dengan mahasiswa supaya tidak ada seperti berita-berita yang kita lihat saat belakangan ini yang mahasiswa PM itu kan yang mengkritik pemerintah bisa, tapi pemerintahnya malah kurang menanggapi begitu ya, malah mahasiswanya disebutkan
harusnya diundang juga gitu ya oleh gubernur atau wali kota atau gubernur Sumatera Utara ini yang bisa dibawa kemari juga Pak Ustadz Darwis. Ya. UMN kan kita fasilitasi gitu ya Pak Ustadz kan. Iyalah. Gitu ya. Kemudian benar ya tadi tanggapan dari penanya melalui WhatsApp ya dari sisi agama memang perlu tabayun itu ya. Saya kira kita juga sebagai universitas yang memiliki visi Islami, saya pikir mahasiswa kita juga selalu menekankan nilai Islam, terutama khususnya dalam bertawaf ini kita memang perlu mentabayun itu supaya tidak peserta fitnah makin lebih banyak seandainya sebuah berita itu tidak benar disampaikan gitu. Begitu. Oke, selanjutnya Oh iya. Samsul silakan. Baik, terima kasih Mbak Ami ya, pemirsa Indonesia dimanapun berada, termasuk anak-anak kami yang ada di ruang salim serikat ini, termasuk kawan-kawan yang ada tadi menanyakan. Hari ini memang sesuatu hal yang berhubungan dengan keterbukaan informasi itu harus betul-betul menjadi sarana dan fasilitas yang penting, yang kemudian ini harus kita pikirkan terencana secara masif ya. Jadi tidak hanya sebuah logika wacana saja, tetapi lebih jauh daripada itu bagaimana bisa diimplementasikan secara masif, terencana, sehingga ada semacam ada semacam usaha secepat mungkin untuk mengkanter, untuk menjelaskan isu-isu yang ada. Anak-anak kami, kawan-kawan kami, UMN Al-Wasliyah sesungguhnya adalah kampus yang telah terakreditasi unggul, yang kemudian dia sudah membina 23 program studi, yang kesemuanya ini sebenarnya menjadi sebuah usaha bagi pimpinan di UMN Al-Wasliyah untuk memberikan fasilitas sesungguhnya kepada anak-anak kami untuk memberikan saran, memberikan pertanyaan yang sifatnya kami pikir tabayun tadi ya. Ini konsep Islam yang kami pikir memberikan semacam kesempatan bagi orang yang tertuduh untuk menyampaikan sebuah informasi yang sesungguhnya merupakan tuduhan baginya. Anak-anak kami mungkin di kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa menjadi generasi mahasiswa sekarang haruslah menjadi orang-orang yang kritis terhadap penyaringan informasi ya. Kami sampaikan bahwa anak-anak kami sangat berharap bahwa anak-anak kami menjadi garda terdepan untuk menyaring informasi dan tidak mudah tersugesti dengan informasi-informasi yang negatif. Ini sangat penting karena identitas mahasiswa sebagai salah satu agen dari perubahan itu memberikan kontribusi dan pengaruh yang banyak terhadap masyarakat. Jadi orang saja bisa berpikir begini, mahasiswa saja sudah bilang begitu, pastilah benar gitu ya. Jadi kontribusi kalian dalam membangun dan menciptakan informasi-informasi yang baik itu menjadi salah satu penting dan tugas kita berikutnya. Kami sangat berharap Bapak Ibu bahwa UMN Al-Wasliyah menjadi sarana untuk kita bertabayun ya, menjadi tempat kita menyampaikan, menjelaskan sebuah informasi yang kemudian UMN Al-Wasliyah termasuk perguruan tinggi yang lain menjadi bagian yang penting dalam menyebarluaskan atau memberantas hoax yang ada terjadi sekarang ini. Jadi termasuk garda terdepan untuk mempengaruhi ini, untuk menjadi orang yang membantu membatasi atau mengatasi hoax itu adalah mahasiswa kami, baik berada di sisi pada saat dia berada di kampus maupun pada saat dia berada di masyarakat. Jadi kalian jangan termasuk orang yang sama levelnya dengan masyarakat, yang mudah mencerna informasi sebelum melaksanakan evaluasi dan tinjauan dari masalah-masalah itu. Jadi Bapak, saya selaku Warek 3 dan Bapak Rektor berharap kalian menjadi unsur, menjadi garda terdepan
bagaimana kemudian kalian bisa membatasi orang-orang dan menjelaskan bahwa informasi-informasi itu adalah informasi yang tidak penting dan mengandung unsur hoaknya. Saya pikir demikian Mbak Ami, terima kasih sekali lagi. Ini mungkin kata penutup. Terima kasih Pak Ahmad Dalis yang sudah berhadir dengan kesibukan yang sangat luar biasa. Tim News and Team yang begitu sangat hebat yang juga membantu acara ini dengan sukses. Saya pikir betul Mbak Ami, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Profesor Samsul. Selanjutnya Ustaz ini menanggapi pertanyaan Pak dan juga sekaligus closing statement yang untuk mengkonklusikan obrolan kita pagi menjelang siang ini. Baik, closing statement dari saya kepada mahasiswa sebagai generasi penerus, ya, agent of change, ya, generasi perubah, maka diharapkan, ya, kita sebagai mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tapi ya bagaimana kita bisa menyaring semua informasi yang kita terima, ya, kemudian kita mengembangkan ide, gagasan, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang merupakan kebenaran, nah, sehingga kita bisa, ya, menjadi garda terdepan untuk, ya, menjaga demokrasi, ya, di negara Republik Indonesia ini, ya, dan terus, ya, jangan pesimis, ya, tapi terus kita kritis, ya, dengan semua informasi-informasi yang kita hadapi, terus mengembangkan diri, belajar, ya, menguatkan karakter moral kita, ya, untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih Mbak Ami dan dari Sivitas UMN Al-Wasliyah dan adik-adik kami semua, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya demokrasi digital dan demokrasi kampus membangun politik sehat tanpa hoax di UMN Al-Wasliyah hari ini. Jadi demokrasi digital memberi kita ruang yang sangat besar ya untuk bisa bersuara, namun kebebasannya juga menuntut untuk tanggung jawab. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan berpikir kritis dan tidak mudah terjebak dalam hoax menjadi kunci agar demokrasi bisa tetap sehat. Terima kasih kepada narasumber saya, Ustaz Darwis. Terima kasih Profesor Samsul Bahri. Terima kasih Dr. Juliari. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita dan selamat menjalankan ibadah puasa sampai maghrib nanti. Dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah stay tune hari ini ya di talk kita hari ini. Ada tadi yang bertanya, ada Usnia, ada Friandika, ada Muhammad Daniel dan juga Wici Dwike. Dan juga terima kasih pendengar Anda dimanapun Anda berada. Juga terima kasih kepada Sivitas Akademika, UMN Al-Wasliyah dan juga Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ada produser acara, produser Enggar, asisten produser Nova Eliza, tim teknis ada Gus Setiawan dan Eri Susanto. Terima kasih semuanya sudah mengikuti Parlemen Musuh Kampus. Sampai jumpa di episode mendatang. Saya Amin Maulid Tiaga.